Emangnya ada apa sama pasar itu? Bah, kata orang-orang di tempat itu nggak ada pasar, bah. Itu cuma tanah kosong sama hutan yang nggak pernah didatengin manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Alma. Wow, kisah kali ini dari Alma akan menceritakan tentang seorang nenek-nenek yang bernama Mbak Karsi, yang memiliki satu orang cucu. Jadi anaknya sudah meninggal dunia. Orang tua dari Jamal, nama cucunya ini, sudah meninggal dunia, dan Mbak Karsi merawat Jamal seorang diri. Nah, profesi Mbak Karsi adalah seorang penjual sayur keliling. Dalam perjalanannya di sini Mbak Karsi mendapatkan satu pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan seumur hidupnya. Apa sih pengalamannya itu? Oke. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru gabung atau udah lama gabung tapi lupa nih, ternyata belum diklik tombol subscribe channel Ilo Entry, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Timur. Kisah pedagang sayur berdagang di pasar setan. Di teras rumah sederhana, seorang wanita parubaya berusia sekitar 67 tahun terlihat sibuk menata sayuran di dalam sebuah bakul bambu. Dia adalah Mbak Karsi, seorang penjual sayuran yang cukup terkenal di desa Jati Asi dan sekitarnya. Demi memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap hari Mbak Karsi berjalan puluhan kilometer untuk menjajakan sayur dagangannya. Bah, aku berangkat sekolah dulu yo. Jamal, seorang anak berusia 10 tahun, baru saja keluar dari dalam rumah dengan menggunakan seragam merah putih. Mbak Karsi menghentikan aktivitasnya. Ia meraih dompet kecil yang sejak tadi tergeletak di atas kursi kayu. Ini uang jajanmu hari ini ya. Tangannya menyerahkan uang 500 rupiah kepada Jamal. Jamal menatap wajah Mbak Karsi dengan tatapan ragu. Jamal, panggil Mbak Karsi yang langsung membuyarkan lamunan Jamal. Dikasih uang bukannya diambil kok malah bengong. Maaf Mbak, Jamal menjawab dengan hati-hati. Memangnya Mbak punya uang? Kok bisa ngasih aku uang saku? Jamal, Mbak ini kan jual sayuran tiap hari. Ya pasti ada uang toh. Kamu ini gimana sih? Bukan gitu Mbak. Aku kan cuma... Wes, gak usah banyak mikir. Lebih baik sekarang kamu terima uang ini terus berangkat sekolah. Mbak Karsi memotong ucapan Jamal dan meletakkan uang itu ke dalam saku kemeja cucunya. Matur nuwun Mbak. Jamal tersenyum bahagia. Ia segera mencium tangan Mbak Karsi dan langsung berlari meninggalkan rumah. Sekolah yang bener ya Leh, biar nanti jadi orang sukses, teriak Mbak Karsi sambil tersenyum bangga. Nggih Mbak, jawab Jamal sambil terus berlari meninggalkan rumah. Jamal adalah cucu dari Mbak Karsi. Beberapa tahun yang lalu, orang tua Jamal meninggal dalam sebuah kecelakaan saat hendak berangkat ke kota. Bus yang mereka tumpangi mengalami remblong hingga mengakibatkan bus tersebut masuk ke dalam jurang. Beruntung, pada saat kejadian, Jamal berada di rumah bersama Mbak Karsi. Bagi Mbak Karsi, Jamal adalah harta yang paling berharga dalam hidupnya. Tumbuh tanpa peran kedua orang tua tak lantas membuat Jamal menjadi sosok orang yang minim ilmu. Dia sangat paham dengan kondisi Mbak Karsi. Hal itulah yang akhirnya membuat Jamal tidak pernah meminta apapun kepada neneknya.
Desa Jati Asih adalah sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran Jawa Timur. Pada masa itu, sekitar tahun 2000, kondisi ekonomi di desa Jati Asih masih jauh dari kata layak. Sebagian warganya lebih memilih merantau ke kota besar dengan harapan untuk mengubah nasib. Sementara sebagian yang lain memilih hidup di desa dengan kondisi apa adanya. Bakarsi adalah satu dari puluhan warga yang tidak mampu. Setiap hari, dia selalu berjalan memikul bakul bambu keliling desa untuk menjajakan barang dagangannya. Suara serak Bakarsi selalu terdengar setiap pagi hingga petang. Semua itu ia lakukan semata-mata untuk memberikan kehidupan dan pendidikan yang layak untuk Jamal. Sayur, sayur, teriak Bakarsi sambil terus berjalan dari desa satu ke desa lainnya. Punggung tuanya sedikit bongkok karena menahan beban bakul yang berisi sayuran. Udara siang itu terasa begitu panas. Matahari sudah berada tepat di atas kepala. Bakarsi yang merasa kelelahan memutuskan untuk duduk di bawah salah satu pohon. Bakarsi merogoh dompetnya. Beberapa lembar uang kini sudah tertata rapi di tangannya. Ya Allah, sampai siang masih laku 30.000. Bakarsi menatap lembaran uang yang ada di tangannya. Kalau kayak gini, jangankan buat belanja besok, buat makan dan kasih uang saku Jamal aja masih kurang. Lanjut Bakarsi, wajah tuanya terlihat begitu lelah. Bakarsi mengedarkan pandangannya di sekitar tempatnya duduk. Warga yang biasanya berlalu lalang tanpa henti kini seolah menghilang dari pandangannya. Suasana jalanan siang itu terlihat begitu sepi, tidak seperti biasanya. Kalau aku pulang sekarang, ya aku nggak bisa jualan lagi besoknya. Terus bagaimana aku bisa dapat uang buat makan kami nanti? Bakarsi bergumam. Keriput di wajahnya terlihat begitu jelas, seperti lukisan beban yang dipikul selama ini. Setelah beberapa saat beristirahat, Bakarsi kembali melanjutkan perjalanannya. Bakarsi menyusuri jalanan setapak yang semakin lama semakin mengecil. Sesekali kakinya terantuk batu, membuat Bakarsi nyaris jatuh. Ia terus berharap jualannya terjual habis hari ini. Itu ada apa yo? Ucap Bakarsi saat ia melihat kerumunan orang dari kejauhan. Apa jangan-jangan ada hajatan ya? Bakarsi langsung berjalan ke arah kerumunan. Matanya seketika melebar saat mengetahui jika kerumunan itu adalah sebuah pasar tradisional. Aroma rempah bercampur amis dari ikan dan daging menggantung di udara. Suara teriakan terdengar antara para pembeli dan pedagang. Pasar, gumam Bakarsi dengan suara pelan nyaris seperti bisikan. Lebih baik aku jualan di sini aja. Siapa tahu sayuran-sayuranku ini bisa laris di pasar ini. Tanpa membuang waktu, Bakarsi langsung menurunkan bakul yang sejak tadi digendongnya. Dengan alas seadanya, wanita itu segera menggelar barang dagangannya. Suara teriakannya menawarkan sayur yang ia bawa. Sayur, sayur, teriak Bakarsi. Suaranya terdengar serak di antara hiruk-pikuk pasar. Monggo, silakan dipilih sayurannya, masih seger-seger loh. Bakarsi terus menawarkan dagangannya kepada para pengunjung pasar. Seorang wanita muda, cantik, dengan kulit putih berdiri di hadapan Bakarsi. Wanita itu tersenyum ramah, lalu duduk berjongkok di hadapan Bakarsi. Tangannya dengan cekatan memilih sayuran yang tertata rapi di atas selendang lusuh milik Bakarsi. Niki pinten mbah? Tanya wanita itu sambil menunjuk salah satu sayuran pada Bakarsi. 3.000 dok. Bakarsi tersenyum ramah. Kalau belinya 3 ikat, mbah kasih harga 5.000. Wah, murah nggih mbah. Kalau gitu aku mau 3 ikat mbah.
Wanita itu segera mengambil 3 ikat sayuran dan menyerahkannya kepada Mbak Karsi. Dengan cekatan, Mbak Karsi membungkus sayuran tersebut dengan kantong plastik. Setelah menyerahkan selembar uang 5 ribuan, wanita tersebut langsung berjalan meninggalkan lapak Mbak Karsi. Waktu terus berlalu, sayuran milik Mbak Karsi kini sudah habis terjual. Alhamdulillah, ucap Mbak Karsi sambil menghitung uang yang ada di tangannya. Akhirnya, sayuranku habis. Kalau begini, aku bisa belanja lagi dan bisa beli lauk yang enak buat si Jamal. Sore itu, untuk pertama kalinya, Mbak Karsi pulang ke rumah dengan wajah bahagia. Dia tidak sabar melihat wajah Jamal saat tahu sayur jualannya habis tanpa sisa. Tidak berapa lama, Mbak Karsi akhirnya tiba di rumah. Assalamualaikum, ucap Mbak Karsi sambil masuk ke dalam rumah. Waalaikumsalam, jawab Jamal yang segera berlari keluar dari kamarnya. Kok tumben, Mbak? Jam segini udah pulang? Mbak Karsi meletakkan bakul bambu yang ada di gendongannya. Tangan Mbak Karsi mengusap keringat yang masih menggenang di keningnya dengan selendang yang melingkar di tangannya. Mbak Karsi duduk di kursi kayu yang ada di ruang tamunya. Iya, jawab Mbak Karsi yang langsung menyandarkan punggungnya ke kursi. Jualan bar ini habis. Kamu tahu gak? Mbak dapat untung banyak kali ini. Wah, beneran, Mbak? Tumben, Mbak. Emangnya ada orang yang hajatan yo? Kamu ini, masa iya sayuran laku hanya saat ramai hajatan aja? Mbak Karsi berdiri dari tempat duduknya, kakinya berjalan ke arah meja makan yang ada di sudut ruangan. Mbak hari ini dapat pasar baru dan pengunjungnya juga lebih ramai daripada pasar yang ada di ujung jalan sana. Pasar baru? Jamal mengulang ucapan Mbak Karsi, keningnya mengkerut. Udah, gak usah dipikir. Yang penting sayur dagangan Mbak laris manis, ucap Mbak Karsi sambil meletakkan gelas di tangannya. Oh ya Le, itu Mbak belikan ayam kesukaanmu. Kamu cuci dulu ayamnya ya, biar nanti Mbak yang masak. Jamal mengangguk cepat. Tangannya langsung meraih kantong plastik putih yang ada di dalam bakul sayur Mbak Karsi. Aroma anyir dari darah ayam tercium begitu tangan membuka ikatan plastik tersebut. Mata Jamal berbinar. Senyum kecil tergambar di wajah polosnya. Wah Mbak, ini emang gede banget. Banyak lagi Mbak, seru Jamal, suaranya penuh kebahagiaan. Ya pasti, kan Mbak belinya 2 kilo, jawab Mbak Karsi dari dalam kamar. 2 kilo, ucap Jamal. Berarti Mbak punya uang banyak dong. Kenapa? Tanya Mbak Karsi yang kini sudah keluar dari dalam kamar dengan baju yang berbeda. Kamu mau uang jajan? Jamal tersenyum, ia mengangguk pelan. Ya wes, sekarang cuci ayamnya dulu, nanti Mbak kasih buat uang jajan. Jamal dengan senyum bahagia segera membawa plastik berisi ayam ke arah dapur. Hari ini adalah hari paling bahagia buat Jamal. Pasalnya, sejak kepergian kedua orang tuanya, hari ini dirinya bisa merasakan lagi bagaimana rasa daging ayam. Waktu berlalu dengan begitu cepat. Langit gelap membungkus seluruh desa Jati Asih dengan cepat. Suara azan maghrib berkumandang dari arah musola yang berdiri di ujung desa. Satu persatu, lampu kuning menyala di rumah-rumah warga. Di dalam rumah Mbak Karsi, aroma rempah dari opor ayam tercium memenuhi udara di dapur kecil dengan lantai tanah. Lampu kecil tergantung di langit dapur dengan cahaya yang redup. Di sebuah balai bambu tua, Mbak Karsi dan Jamal menikmati makan malam mereka dengan lahap. Bah, opor enak banget deh. Persis banget sama masakan almarhumah ibu, ucap Jamal sambil mengunyah makanan di dalam mulutnya. Mbak Karsi tersenyum tipis.
Ia begitu bersyukur malam ini dirinya bisa memberikan makanan enak untuk Jamal, cucu kesayangannya. Sebuah makanan yang sangat mudah didapat oleh orang lain, tapi sulit untuk Mbak Karsi. Wes, makan jangan kebanyakan ngomong. Habiskan makananmu dulu. Kalau mau nambah, ambil aja ya. Jamal mengangguk cepat. Ia langsung kembali fokus pada makanan yang ada di piringnya. Suapan demi suapan masuk ke dalam mulutnya dengan cepat. Mbak Karsi memperhatikan setiap gerakan cucunya itu dengan haru. Ya Allah, paringi kula umur panjang dan sehat, supaya hamba bisa menjaga Jamal sampai dia dewasa. Batin Mbak Karsi tanpa terasa air mata perlahan menetes dari kedua matanya. Malam itu, udara di desa Jati Asih terasa begitu dingin. Angin bertiup kencang, sesekali menggerakkan dinding bambu rumah Mbak Karsi. Setelah makan malam dan mencuci peralatan memasak dan piring kotor, Mbak Karsi mengambil dompet di dalam kamarnya dan merogoh uang 500 rupiah. Jamal, panggil Mbak Karsi, suaranya serak, kakinya berjalan pelan ke arah ambang pintu kamar. Nggih, Mbah, teriak Jamal dari dalam kamar. Ia segera menutup buku pelajarannya dan segera menghampiri Mbak Karsi. Ada apa, Mbah? Tanya Jamal yang sudah berdiri di hadapan Mbak Karsi. Ini uang sakumu besok. Mbak Karsi menyodorkan uang yang ada di tangannya. Mbah, besok mau ke pasar pagi-pagi dan langsung keliling. Jadi kamu siapkan keperluanmu sendiri ya. Kok tumben, Mbah? Berangkatnya sebelum aku. Memangnya ada apa tuh, Mbah? Yang gak ada apa-apa. Mbah itu cuma mau supaya sayur jualan Mbah cepat habis. Siapa tahu pasar yang tadi kalau makin pagi itu semakin rame. Kan lumayan. Kalau uangnya dapat banyak, bisa buat tabungan beli sepatumu yang udah jebol. Lanjut Mbak Karsi sambil tersenyum. Jamal tidak menjawab. Ia menerima uang yang ada di tangan Mbak Karsi. Jamal tahu Mbahnya begitu sangat menyayanginya lebih dari apapun, dan semua yang dilakukan oleh Mbak Karsi adalah satu dari begitu banyak kasih sayangnya. Namun anak berusia 10 tahun itu juga tidak bisa membohongi hatinya jika ada kecemasan dan khawatir melihat Mbak Karsi yang harus bekerja keras tanpa mengenal waktu. Bah, ucap Jamal tiba-tiba. Jamal mau kerja deh, Mbah. Mbak Karsi tersentak kalau mendengar ucapan Jamal. Tangan tuanya langsung meraih lengan Jamal. Kerja? Kamu itu jangan aneh-aneh. Anak usia 10 tahun kayak kamu itu bisa kerja apa? Aku bisa kerja apa aja kok, Mbak. Aku bisa jadi kuli panggul. Aku juga bisa bantu orang jaga toko. Jamal menunduk seperti menghindari kontak mata dengan Mbak Karsi. Aku bisa lakuin apa aja, Mbak, salalal. Aku gak mau Mbak capek terus. Tiap pagi gendong bakul keliling desa. Mbak Karsi langsung terdiam. Dirinya tidak menyangka jika Jamal, anak yang masih berusia 10 tahun dan masih duduk di bangku kelas 5 SD, bisa berpikir sejauh itu. Jika dirasakan, Mbak Karsi memang sangat kelelahan. Di usia yang sudah menginjak kepala 6, seharusnya dia bisa menghabiskan dengan istirahat di rumah. Namun, jika itu ia lakukan, lalu bagaimana dengan sekolah Jamal? Siapa yang akan mencari sesuap nasi untuk mereka? Semua itu terus berputar di kepala Mbak Karsi tanpa bisa diucapkan pada siapapun. Mbak Karsi meraih tangan kecil Jamal. Ia menggenggam tangan itu dengan erat. Senyuman kecil tergambar di wajah tua yang terlihat begitu lelah. Mal, kamu itu tidak perlu kerja. Insya Allah, Mbak masih sanggup cari uang. Mbak mau kamu sekolah yang pintar dan tinggi. Buat Mbak dan almarhum orang tuamu sukses dengan masa depanmu nanti. Tapi Mbak, Jamal, selama Mbak sehat dan kuat, selama itu juga Mbak akan perjuangkan pendidikan dan masa depanmu, Mbak Karsi langsung memotong ucapan Jamal dengan cepat.
Sekarang kamu masuk ke kamar dan istirahat. Jangan sampai telat bangun subuh. Jamal mengangguk cepat. Ia langsung memeluk tubuh ringkih Mbak Karsi dengan erat. Air mata perlahan turun tanpa bisa ditahan lagi. Bah, Jamal janji bakal sekolah dengan rajin. Jamal akan membuat Mbak dan almarhum bapak ibu bangga sama Jamal. Malam itu, hujan disertai angin kencang turun dengan deras di desa Jati Asi. Udara dingin masuk melalui celah-celah dinding bambu di ruang tamu. Suara isak tangis terdengar keluar dari mulut Mbak Karsi dan Jamal, dua orang yang hidup dalam serba kekurangan tanpa keluarga dan kerabat. Mereka hanya bisa saling menguatkan satu sama lain. Pagi turun dengan begitu cepat. Matahari perlahan merangkak naik keluar dari balik bukit. Suara ayam terdengar dari seluruh rumah warga. Di jalanan desa, Mbak Karsi sudah berjalan pelan sambil menggendong bakul berisi sayur di pundaknya. Sesekali, langkahnya terhenti. Ia mengatur nafas yang terasa begitu sesak. Sayur, sayur. Suara tua Mbak Karsi menggema berbaur dengan hiruk pikuk aktivitas warga. Mbak Karsi terus berjalan pelan. Tangannya sesekali merapikan bakul yang ada di gendongannya. Aroma pembakaran sampah tercium dari halaman rumah-rumah warga. Asap putih menyebar di seluruh desa. Mbak Karsi, seorang wanita berteriak dari salah satu rumah. Mbak Karsi menghentikan langkahnya lalu menoleh ke arah sumber suara. Bah, sini, teriak wanita itu sambil melambaikan tangan. Mbak Karsi mengangguk cepat. Ia segera bergegas berjalan ke arah wanita yang menunggunya di teras rumah bersama beberapa wanita yang lain. Mbak Karsi yang sudah sampai di depan rumah segera menurunkan bakul sayurnya. Monggo ibu-ibu, mau masak apa hari ini? Tanya Mbak Karsi. Ia melilitkan selendang ke pundaknya. Sayurnya masih seger-seger loh, baru belanja di petani. Bah, Mbok ya sekali-kali bawa ikan, daging, tahu apa tempe gitu. Seorang wanita menjawab, tangannya meraih sayur kangkung yang ada di dalam bakul. Oke mbah, sekalian bawa bawang dan rempah-rempah gitulah. Kalau sampai lengkap kan kita nggak perlu jauh-jauh ke pasar. Tambah wanita yang lain. Gimana mau beli daging sama ikan? Uang modal saya aja pas-pasan. Ini aja saya ambil dari petani langsung. Kalau dari pasar yo nggak bisa sebanyak ini. Ya jangan banyak-banyak kalau belanjanya mbak. Sedikit nggak apa-apa, yang penting lengkap. Jawab wanita bertubuh kurus yang duduk di samping Mbak Karsi. Oke, nanti saya bakal lengkapi. Tapi ojo ngutang yo, biar balik modal. Ucap Mbak Karsi sambil tertawa. Wes, sekarang ayo dipilih sayurannya. Soalnya saya mau ngider lagi. Ucapan Mbak Karsi dijawab tawarnya oleh para ibu-ibu yang sedang sibuk memilih sayuran di bakul milik Mbak Karsi. Oh ya mbak, tumben jam segini udah ngider. Biasanya kan nunggu Jamal berangkat sekolah dulu. Iya, soalnya mau sekalian jualan di pasar baru. Mbak Karsi menjawab, tangannya mengusap keringat yang menetes di pelipisnya. Pasar baru? Di mana mbah? Kok aku baru denger yo? Itu loh, yang ada di ujung desa sebelah. Di sana itu sekarang ada pasar, rame. Malah lebih rame daripada pasar yang ada di jalan besar. Semua wanita yang ada di tempat itu seketika terdiam. Mereka saling melempar pandang. Ada rasa aneh saat mendengar ucapan Mbak Karsi tentang pasar yang ada di ujung desa sebelah. Mereka segera menepis kecurigaan yang tiba-tiba hadir dan menganggap kalau Mbak Karsi hanya sekedar salah bicara. Setelah beberapa saat, Mbak Karsi langsung berpamitan dan berjalan ke arah kampung sebelah. Sepanjang perjalanan, suara teriakan Mbak Karsi terdengar menawarkan sayur dagangannya kepada warga yang lain. 15 menit berlalu, Mbak Karsi sudah tiba di pasar yang ia maksud. Seperti biasa, pasar itu sudah ramai dengan aktivitas jual beli. Mbak Karsi
langsung menggelar kain yang ia bawa dari rumah dan menata sayurannya dengan rapi. Sayur, sayur. Suara teriakan Bakarsi menggema di seluruh pasar. Beberapa orang yang berjalan di depannya seketika berhenti dan berbelok ke arah Bakarsi. Dengan lincah, mereka memilih beberapa sayuran. Semakin lama, lapak Bakarsi semakin ramai didatangi pembeli. Hanya dalam waktu 1 jam saja, sayur dagangan Bakarsi sudah habis terjual. Alhamdulillah, sayuranku habis lagi. Kalau kayak gini terus, aku bisa beli daging, ikan, dan lain-lain untuk dijual ke warga desa deh, ucap Bakarsi sambil menghitung lembaran uang yang ada di tangannya. Setelah merapikan barang dagangannya, Bakarsi langsung meninggalkan tempat itu untuk pulang ke rumah. Lagi-lagi, wanita parubaya itu berjalan pulang dengan senyum kebahagiaan yang tergambar di wajah lelahnya. Bayangan soal sepatu baru dan makanan yang lezat dan bergizi untuk Jamal sudah tergambar indah di benaknya. Sabar Yoleh, sebentar lagi Mbak pasti bisa belikan kamu sepatu baru, biar kamu gak diledekin teman-temanmu lagi, ucap Bakarsi sambil berjalan pulang. Waktu berlalu dengan begitu cepat. Bakarsi terus melakukan kegiatannya, berjualan berkeliling dari desa ke desa dan selalu berhenti di pasar yang ada di desa sebelah. Warga yang mendengar cerita dari Bakarsi merasa penasaran dengan pasar itu. Aneh yo, kira-kira Bakarsi itu jualannya di mana sih? Tanya seorang wanita yang siang itu duduk di teras rumah salah satu warga. Wanita yang lainnya menggeleng cepat. Ya aku juga nggak tahu. Tapi kata suamiku itu di desa sebelah itu nggak ada pasar, yang ada hanya hutan dan tanah kosong yang udah lama nggak didatangi orang. Ah, yang bener kalau ngomong, seru wanita lain, matanya melebar, tubuhnya tersentak kaget. Ya aku sih nggak tahu pasti, cuma yang jelas semalam itu suamiku bilangnya kayak gitu. Jadi menurutmu Bakarsi itu jualan di... Tanya wanita lain sambil mengusap lengannya yang sudah meremang. Ya aku mah gak berani nebak-nebak. Tapi kalau memang iya, kita harus ceritakan ini ke Mbak Karsi. Jangan sampai dia kenapa-napa. Kasihan si Jamal kalau sampai Mbak Karsi itu kenapa-napa. Ya bener, aku setuju. Gini aja, besok pagi-pagi kita kumpul di sini, kita belanja sambil kasih tahu tentang pasar itu pada Mbak Karsi. Wanita yang lain mengangguk setuju. Mereka berharap Mbak Karsi mau percaya dengan apa yang mereka katakan besok pagi. Senja turun perlahan, cahaya jingga menyelimuti langit di desa Jati Asi. Semakin lama semakin memudar berganti kelabu. Suara azan maghrib terdengar nyaring dari arah musola desa. Di dapur rumah Mbak Karsi, wanita parubaya itu terlihat sibuk menyiapkan makan malam. Aroma rempah dari sayur lodeh bercampur dengan aroma ayam dan ikan asin menggantung di dapur sederhana itu. Jamal duduk di balai bambu, tangannya memegang buku pelajaran. Sesekali matanya melirik ke arah Mbak Karsi yang sibuk meniup kompor tungku yang hampir padam. Bukunya ditaruh dulu, Mal, perintah Mbak Karsi sambil meletakkan panci kecil berisi sayur lodeh di atas balai. Makan dulu, setelah itu baru lanjutin belajarnya. Nggih Mbah. Jamal mengangguk. Ia meletakkan buku di atas balai lalu menyendok nasi yang ada di dalam bakul. Suara gesekan sendok dan piring terdengar beradu di dalam dapur. Aroma sayur lodeh berbaur dengan aroma kayu bakar dari kompor tungku yang baru saja padam. Bah, panggil Jamal beberapa saat setelah ia baru saja menyelesaikan makan malamnya. Aku mau nanya deh Mbah. Mbak Karsi menoleh ke arah Jamal, lalu meletakkan piringnya, mencuci tangannya di dalam mangkuk yang berisi air bersih. Ada apa? Tanya Mbak Karsi. Mau bicara soal sekolah. Jamal menggeleng, jari jemarinya saling meremas. Jamal menundukkan wajahnya beberapa saat, lalu kembali menoleh ke arah Mbak Karsi. Jamal, kok diem? Ada masalah apa?
Kamu nggak berantem kan sama teman-temanmu? Wajah Mbak Karsi terlihat khawatir. Enggak Mbak, aku aku cuma mau tahu soal. Jamal menghentikan ucapannya. Ia terlihat ragu untuk melanjutkan ucapannya itu. Soal apa leh? Kamu itu loh jangan bikin Mbak khawatir. Cepet bilang, ada apa? Mbak Karsi meninggikan suaranya. Soal pasar yang Mbak ceritain ke aku. Oh alah soal itu toh, jawab Mbak Karsi. Ia menghela nafas lega. Memangnya ada apa sama pasar itu? Bah, kata orang-orang di tempat itu nggak ada pasar Mbah. Itu cuma tanah kosong sama hutan yang nggak pernah didatengin manusia. Mbak Karsi mengerutkan kening. Ia menatap Jamal dengan tatapan yang sulit diartikan. Tanah kosong? Kamu itu kata siapa? Setiap pagi itu, Mbah itu selalu jualan di sana. Dan setiap hari, jualan Mbah itu laris manis, gak ada sisa. Bahkan Mbah bisa beliin kamu sepatu dan seragam baru. Lanjut Mbak Karsi. Jamal menunduk. Dengan suara pelan dan hati-hati, ia menceritakan apa yang ia dengar tadi siang. Jamal mengatakan, jika saat pulang sekolah tadi, dia tanpa sengaja mendengarkan percakapan beberapa ibu-ibu yang mengatakan jika Mbak Karsi berjualan di tanah kosong, mereka juga mengatakan jika kemungkinan besar Mbak Karsi berjualan di pasar setan. Pasar setan, ulang Mbak Karsi sambil terkekeh. Suara batuk terdengar di sela-sela tawanya. Jamal, mana ada pasar setan? Apalagi pagi-pagi kayak gitu. Wah, ya mungkin aja Mbak, apa yang dibilang mereka bener. Kalau Mbak itu jualan sayur di pasar setan. Mahal. Kalau Mbak jualan sayurnya di pasar setan, ya mungkin dari awal Mbak gak bakalan pulang ke rumah ini dong. Mbak Karsi berusaha meyakinkan cucunya agar tidak mudah percaya dengan omongan orang lain. Sudah, jangan suka dengerin omongan orang. Ya bisa aja mereka yang salah. Jamal ingin menjawab, tapi melihat keyakinan di mata Mbak Karsi membuatnya mengurungkan niat. Jamal hanya mengangguk dan segera meraih buku sekolahnya, kemudian berjalan meninggalkan dapur. Pasar setan. Sejak kapan ada setan keliaran siang-siang? Mbak Karsi bergumam dalam hati. Malam itu, awan gelap menggantung di langit desa Jati Asih. Angin bertiup kencang menerbangkan daun kering. Suara derit dari arah rumpun bambu membuat suasana semakin mencekam. Sesekali, suara gemuruh petir dan binatang malam terdengar bersautan. Jamal duduk di ranjang. Matanya menatap kosong ke arah dinding bambu kamarnya. Ada rasa khawatir dan takut akan keselamatan Mbak Karsi neneknya. Namun di sisi lain, Jamal juga tidak mau membuat wanita yang selama ini merawatnya kecewa karena desakan Jamal agar tidak berjualan di tempat itu lagi. Bapak sih kecewa kalau aku ngelarang dia jualan di pasar itu, ucap Jamal. Cuma kalau aku diem, aku khawatir sama Simba. Malam itu, Jamal tidak dapat memejamkan mata. Pikirannya terus tertuju pada keselamatan neneknya. Waktu terus bergulir. Cahaya kuning mentari menggantikan cahaya bulan yang bersinar redup. Sinar kuningnya menyebar luas, membawa rasa hangat saat menyentuh kulit. Di jalanan desa, Mbak Karsi sudah berjalan ke arah pasar yang ada di desa sebelah. Mbak Karsi, teriakan terdengar dari arah belakang. Mbak Karsi langsung menoleh. Bu Susi, mau apa di sini? Gumam Mbak Karsi sambil berusaha menajamkan penglihatannya. Mau kemana Mbak? Tanya Bu Susi yang sudah berdiri di depan Mbak Karsi. Biasalah Bu, mau jualan di pasar yang ada di ujung sana. Pasar? Mbak, di sini tuh nggak ada pasar loh. Di ujung hutan itu ya cuma tanah kosong. Selama ini gak ada warga desa yang berani mendekat ke sana. Bu Susi menjelaskan dengan sabar. Bu Susi bisa aja kalau ngomong. Selama ini loh, saya jualannya di sana dan dagangan saya laku banget. Malah gak pernah sisa. Mbah, jangan percaya begitu aja Mbah. Siapa tahu pasar itu bukan dari dunia kita.
Bu Susi mendekat bibirnya tepat ke arah telinga Bakarsi. Bakarsi terdiam. Wajahnya kaku, pandangannya menatap kosong ke arah wajah Bu Susi. Pasar setan, kata yang sempat diucapkan Jamal tadi malam dan kini kembali diucapkan oleh Bu Susi. Sudah ya Bu, saya mau lanjut jalan dulu. Takut keburu siang terus pasarnya bubar. Belum sempat Bu Susi menjawab, Bakarsi sudah berjalan ke arah hutan. Sementara Bu Susi hanya bisa memandang punggung Bakarsi dengan tatapan kosong. Semoga aja Bakarsi baik-baik aja. Bu Susi langsung berbalik meninggalkan tempat itu. Di pasar, Bakarsi kembali menatap barang dagangannya dengan rapi. Suara serak yang menggema di antara hiruk pikuk pasar. Beberapa pembeli sudah duduk berjongkok di hadapan Bakarsi. Tangan mereka memilih sayuran dengan gerakan teratur. Namun hari ini Bakarsi melihat perbedaan daripada tatapan para pembelinya. Wajah mereka terlihat pucat dengan tatapan mata kosong. Bahkan wajah mereka terlihat hampir memiliki kesamaan satu sama lain. Bakarsi hanya terdiam. Dia terus melayani para pembelinya seperti biasa, berusaha mengesampingkan kecurigaan yang mulai masuk ke dalam benaknya. 1 jam berlalu. Sayur dagangan Bakarsi kembali habis terjual. Kali ini, uang yang didapatkan Bakarsi jauh lebih banyak dari sebelumnya. Entah kenapa, hari ini para pembeli selalu melebihkan uang pembayaran sayur. Alhamdulillah, hari ini daganganku habis lagi. Para pembeli juga baik-baik banget, udah ngelebihin uang. Bakarsi menghitung uang di tangannya dengan mata berbinar. Sejak hari itu, Bakarsi semakin bersemangat untuk berjualan di pasar tersebut. Himpitan ekonomi dan mimpi memberikan pendidikan dan kehidupan yang layak untuk cucunya rupanya mengalahkan ketakutannya. Malam itu, Bakarsi duduk di teras rumah. Matanya menatap kosong ke arah jalanan desa yang sudah mulai sepi. Jamal keluar dari dalam rumah, berdiri di ambang pintu beberapa detik, lalu duduk di samping Bakarsi. Lagi ngapain, Bah? Tanya Jamal sambil duduk di kursi kayu bersebelahan dengan Bakarsi. Bakarsi menoleh refleks. Ia tersenyum kecil, lalu kembali menatap jalanan desa. Mbak itu cuma bingung sama pasar yang ada di desa sebelah, Mal. Loh, memangnya kenapa, Mbak? Ada yang aneh sama pasar itu? Tanya Jamal. Nggak ada yang aneh. Cuma aja, kenapa semua orang bilang kalau pasar itu nggak pernah ada ya? Jawab Bakarsi. Apa yang Mbak salah lihat? Tapi selama ini Mbak selalu pulang bawa uang. Wah, apa jangan-jangan apa yang dikatakan warga itu benar? Kalau pasar itu pasar setan, Mbak. Bakarsi terdiam, matanya tertuju pada Jamal yang duduk di sampingnya. Pasar setan? Orang mungkin, Mal. Mana ada setan muncul saat pagi atau siang hari. Lagian ini kan sudah zaman modern. Ya bisa aja, Mbak. Aku pernah dengar loh dari guru agama di sekolah, kalau ada beberapa orang yang bisa melihat makhluk halus walaupun itu siang hari. Jadi maksudmu Mbak salah satunya gitu? Tanya Bakarsi yang langsung dijawab anggukan oleh Jamal. Bakarsi terdiam. Ingatannya seketika berputar pada kejadian tadi siang, di mana Bakarsi melihat perbedaan di wajah dan tingkah para pembelinya. Wajah pucat, gerakan patah-patah, suara yang menggema seperti dua suara yang bertumpuk menjadi satu. Namun dengan cepat, Bakarsi segera membuang pikiran tersebut. Wes, gak usah dipikirin lagi, ucap Bakarsi yang langsung berdiri dari tempat duduknya. Sekarang kita masuk istirahat. Jangan sampai kita kesiangan sholat subuh. Tanpa menunggu jawaban, Bakarsi langsung berjalan ke arah pintu rumah, diikuti Jamal di belakangnya. Setelah menutup pintu dan menguncinya, Bakarsi dan Jamal langsung masuk ke dalam kamar masing-masing. Keesokan paginya, setelah menikmati sarapan, Bakarsi langsung berangkat berkeliling menjajakan sayur dagangannya. Pagi ini, tak banyak pembeli di desa, hanya beberapa ibu-ibu yang membeli barang dagangannya.
Bakarsi dengan langkah yang pelan mulai berjalan ke arah hutan, tempat di mana pasar yang selama ini ia datangi. Bakarsi, sapa seorang wanita yang kebetulan lewat. Mau kemana, Mbah? Bu Joko, ini loh, saya mau jualan di pasar yang ada di ujung hutan itu, jawab Bakarsi sambil merapikan selendangnya yang mengikat bakul sayur. Bu Joko mengerutkan kening. Pandangannya tertuju ke arah hutan yang ditunjuk oleh Bakarsi. Pasar? Mbah salah lihat kali. Di sana itu nggak ada pasar, Mbah. Cuma tanah kosong yang udah lama nggak didatengin manusia. Bu Joko ini loh, sama aja sama yang lain, jawab Bakarsi dengan ketus. Jelas-jelas setiap hari aku jualan di sana dan selalu habis. Masa iya aku dibilang salah lihat? Mbah, ya kalau di sana ada pasar, buat apa saya jalan kaki jauh-jauh ke pasar yang ada di pinggir jalan raya itu? Tiba-tiba saja, Bu Joko yang merasa iba dengan Bakarsi langsung meraih tangan tua wanita itu dan menariknya. Saya mau dibawa kemana ini, Bu? Saya mau jualan, Bakarsi berteriak. Ia berusaha melepaskan pegangan tangan Bu Joko. Sudah, Mbak, ikut aja dulu. Nanti juga Mbak tahu. Bu Joko terus menggandeng tangan Bakarsi dan membawanya meninggalkan tempat itu. Loh, ini gimana sama dagangan saya, Bu? Bisa rugi dong kalau saya nggak jualan. Suara Bakarsi terdengar lebih tinggi dari sebelumnya. Beberapa menit berlalu, Bu Joko dan Bakarsi sudah tiba di ruang kerja kepala desa. Wajah Bakarsi terlihat bingung dengan tindakan Bu Joko. Sementara kepala desa hanya bisa memandang Bakarsi dengan tatapan tenang. Pak, tolong jelaskan sama Bakarsi ini tentang pasar yang ada di balik hutan. Bu Joko memulai obrolan. Oh, memangnya kenapa tuh, Bu? Dan ini kok Bakarsi ditarik-tarik kayak gitu, jawab Pak Heru, sang kepala desa. Sudah beberapa waktu ini Bakarsi cerita sama warga kalau dia itu jualan di pasar yang ada di balik hutan. Dia bilang di sana itu jualannya selalu ramai dan habis. Wajah Pak Heru seketika pucat. Pria berusia 60 tahunan itu menatap wajah Bakarsi dengan tatapan sulit diartikan. Setelah beberapa saat, Pak Heru mengatakan jika pasar yang dimaksud Bakarsi memang tidak pernah ada. Menurut Pak Heru, dulu pasar itu memang ada, tapi beberapa puluh tahun yang lalu pasar itu sengaja dibakar oleh warga karena saat malam hari mereka menggunakan tempat itu sebagai tempat prostitusi dan kabarnya semua orang yang tinggal di pasar itu meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Jadi benar kalau pasar itu adalah pasar setan? Tanya Bakarsi yang masih belum percaya. Benar, Mbah. Makanya tidak ada warga yang mau mendekat. Karena menurut kabar, arwah korban kebakaran itu masih ada di tempat tersebut. Bakarsi terdiam, wajahnya berubah pucat. Selama ini, ia selalu menerima uang dari pasar itu dalam jumlah yang cukup banyak. Bahkan dengan uang tersebut, Bakarsi bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga Jamal. Bah, wes, jangan jualan lagi di tempat itu ya. Suara Bu Joko terdengar lembut di telinga Bakarsi. Ia meraih tangan Bakarsi dan menyerahkan sejumlah uang. Ini uang buat belanja besok. Semua sayuran ini saya borong. Tapi Bu, nanti setiap pagi kirimin saya sayur dan lauknya ya Mbah, biar saya nggak perlu capek-capek ke pasar. Selama ini saya itu nungguin Mbah ke rumah, tapi Mbah bukannya lewat malah belok ke hutan. Air mata Bakarsi menetes tanpa bisa dibendung. Ia mengangguk pelan sambil berusaha tetap tersenyum. Hari itu, setelah pulang dari kantor kepala desa, Bakarsi memutuskan untuk pulang ke rumah. Dan sejak saat itu, Bakarsi tidak pernah lagi mendekat ke arah hutan. Ia menggunakan uang tabungannya untuk memperlengkap dagangannya agar bisa lebih menarik dan semakin banyak pembeli. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Alma. Waduh, ngeri banget ya Mbah Karsi. Ternyata beberapa waktu belakangan ini itu jualannya di pasar setan, teman-teman. Pasar goib ya. Tapi di sini alhamdulillahnya Mbak Karsi nggak kenapa-napa tuh. Dan juga Jamal yang ikut menikmati hasil jualannya atau hasil dagangan dari Mbak Karsi juga alhamdulillah nggak kenapa-napa. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih harusnya ya. Tapi ngeri deh, ngeri juga lah ya. Mungkin di awal-awal nggak kenapa-napa, tapi kan takutnya ke depannya nanti ini akan ada efek yang tidak baik. Tapi ya
Alhamdulillah karena mungkin Mbak Karsy baik, punya tujuan yang baik, dan juga Jamal juga cucu yang baik, sehingga ya dia mendapatkan kebaikan. Dan ya mungkin alam sebelah membantu dia, ya kan, kita nggak ada yang tahu. Tapi alhamdulillah pada akhirnya setelah disadarkan oleh Pak Kades atau Pak Kepala Desa, akhirnya Mbak Karsy bisa sadar setelah warga desa beberapa bilang, Cun juga bilang dia ngeyel, tapi alhamdulillah setelah Pak Kepala Desa menasehati Mbak Karsy sadar. Dan dari hasil dia berdagang di pasar setan itu, dia sudah punya tabungan, teman-teman. Nah, tabungannya itu digunakan untuk melengkapi dagangannya. Jadi selama ini dia cuma dagangan sayur-sayuran aja yang dia beli ke petani. Kan tukang sayur itu kan harusnya lengkap ya, ada ikan, ada daging, ada ayam. Ya daging oke lah, jarang-jarang ya daging, tapi paling nggak ikan, bumbu, ya intinya harus lengkap supaya lebih banyak pembelinya. Alhamdulillah akhirnya Mbak Karsy berhasil melengkapi dagangannya, dan semoga Mbak Karsy bisa membesarkan Jamal dengan baik. Luar biasa kisahnya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah yang baik ya dari kisah Alma barusan, dan kita buang yang buruk-buruknya buat Alma. Terima kasih banyak atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan buat teman-teman semoga terhibur ya dengan kisah Mbak Karsy barusan. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like ya, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga boleh dong diklik ya, dibantu agar video ini bertambah viral. Dan boleh juga di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.